Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an min tahiyatul Islam, tahiyatu fiyas salam, tahiyatu mubarakatuh min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق القائلين أنه قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. Teman-teman sekalian, webinar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis yang barakah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang turun di dalamnya sakinah, ketenangan, dan Allah banggakan di tengah-tengah majelis malaikat insyaallah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tentunya biasa kita dalam kehidupan ini ketika hidup itu menginginkan ya, sebuah kebaikan yang ada dalam diri kita, baik itu kebaikan duniawi ataupun kebaikan ukhrawi, kebaikan dunia, kebaikan agama ya, yang erat hubungannya dengan akhirat. Makanya seorang muslim itu dituntut ya, bagaimana baik itu bukan hanya ketika pandangan mata manusia itu baik, tetapi pandangan syariat atau pandangan Allah itu juga harusnya baik. Artinya seseorang tidak hanya bisa terlihat ya, baik di mata manusia, tetapi tujuan utama ya, pondasi utama adalah baik di mata Allah yang sesuai dengan koridor syariah yang telah Rasulullah dan para ulama gariskan. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam hadis ini nantinya kita akan banyak belajar daripada sebuah kaidah penting yang realitas zaman sekarang itu terulang ya, dan banyak terutama kita ya, anak muda yang jatuh di dalam perkara ini. Makanya kalau kita perhatikan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kenapa masalah itu seakan-akan tidak pernah kunjung usai ya, realitas bahwasanya masalah itu berasal pada diri kita sendiri yang awalnya ya, berkutat daripada hal yang haram ataupun hal yang syubhat, yang nanti insyaallah akan kita bahas dalam hadis yang mulia ini. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis ini merupakan hadis riwayat Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang bapak dan anak ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang artinya masuk ke dalam Islam ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Sabda beliau yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya al halal ya, perkara yang halal itu bayyin, udah benar-benar jelas, udah sangat jelas, yang Al-Qur'an ataupun hadis ya ketengahkan tentang perkara-perkara yang halal. Wa innal harama bayyinun, dan begitupun perkara yang haram sudah jelas ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Para ulama menjelaskan makna halal itu apa. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya al-halalu madal dalil alal hillihi ya. Halal itu adalah perkara yang ditunjukkan, yang ada dalilnya tentang penghalalannya ya, tentang makan ayam ya, cara mendapatkannya halal, cara menyembelihnya halal ya, maka menjadi halal sebagaimana yang digariskan oleh syariat. Begitupun perkara muamalah ya, asalnya mubah dan halal, jual beli selama tidak ada gharar ya, selama tidak ada katmul kitman ya, suatu yang aib yang disembunyikan dan seterusnya, maka dia halal ya. Begitupun perkara yang lain ya, antum ta'arufan ya, kemudian nikah, itu perkara yang halal selama dilakukan oleh koridor syariat dengan cara yang mulia sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan makna haram, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-haram madalla dalil ala tahrimuhu. Sesungguhnya dalil haram itu madalla dalil apa yang ditujukan, dalil ala tahrimihi, ya, mengenai pengharamannya. Jadi semua dalil yang menyatakan dia haram, maka dia haram, ya. Mabuk-mabukan, ya, kemudian ngelem, itu haram, ya, masuk muskir, babnya memabukkan, ya. Kemudian makan babi, kemudian berzina, naudzubillah min dzalik, kemudian makan riba dan seterusnya merupakan perkara haram yang dalil sudah menjelaskan mengenai hal tersebut. Ya, jadi perkara halal dan haram harus kita dudukkan secara baik bahwa perkara tersebut sudah selesai, ya, sudah usai. Artinya sudah usai ini maksudnya Al-Quran As-Sunnah, ya, sudah menggariskan, ya, dengan jelas, dengan sangat baik, sehingga kita tidak perlu bingung masalah seperti halal dan haram, ya. Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah satu perkara lainnya di antara yang halal dan haram. Apa itu? Wa bainahuma umurun mushtabihat, ya. Dan di antara halal, di antara haram itu ada perkara yang mushtabihat, yang syubhat, ya. Syubhah artinya syabih, ya, atau syibhun syai'un biwuqu'il haram. Suatu perkara yang menyerupai yang halal atau yang haram, wa biwuqu'il haram, tetapi lebih condong kepada kejatuhan yang haram. Ya, artinya perkara syubhat itu perkara abu-abu yang rata-rata dia lebih condong ke yang haram, ya, hampir sekitar 80 atau 90% bahwa syubhat itu haram. Dan inilah para ulama ketengahkan seperti Ibnu Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, taubatnya seseorang itu, ya, ketika dia bertaubat dari hal yang syubhah dengan ilmunya. Masya Allah. Jadi salah satu taubat dari syubhat, ya, yaitu dengan belajar, dengan menimba ilmu, dengan mengamalkan ilmu, dengan menguatkan keyakinan bahwasanya perkara tersebut nggak bisa kita ketahui dengan baik kecuali dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, apa kata Rasulullah SAW? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nggak banyak sih manusia yang mengetahui perkara syubhat. Nah, inilah mafhum khalafah, makna hadis yang dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yaitu seseorang nggak bisa membedakan antara yang halal atau yang haram, ya, dan di antara itu adalah syubhat yang nggak bisa diketahui kecuali dengan ilmu, ya, dengan ilmu seseorang. Makanya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, sesibuk apapun kita, ya, setinggi apapun jabatan antum, ya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, jika seseorang berhenti dari menimba ilmu, maka seyogianya dia berhenti dari amal soleh. Dia berhenti dari amal soleh dan menjerumuskan diri dalam syubhat yang itu lebih condong kepada keharaman. Maka hati-hati teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Salah satu hal, ya, untuk membatasi syubhah itu adalah dengan cara menimba ilmu, ya, dengan cara thalabul ilmi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, faman yattaqi syubhat faqad istabara ali dinihi wa irdihi. Barang siapa bertakwa kepada hal yang syubhat, istabara, ya. Istabara itu istabariu artinya seseorang yang bisa selamat dari cengkraman. Nah, misalnya antum di Bontang mungkin waktu tertentu, ya, macet, Samarinda pun sama, dan beberapa kota besar misalnya waktu tertentu itu macet, ya, waktu kerja, ya, waktu berangkat kerja jam 7 ataupun jam 8, ya, kemudian sore hari jam 5 jam 4 sampai biasanya malam tuh macet, ya. Kemudian antum macet di situ, ya, karena misalnya ditambah lagi, mohon maaf, ya, travel atau angkot atau taksi yang bisa ngetem pinggir jalan sehingga tambah macet gitu, ya. Tapi dengan izin Allah Ta'ala antum berhasil keluar dari kemacetan itu tanpa melanggar rambu-rambu. Melanggar rambu-rambu misalnya antum nggak lewat trotoar pejalan kaki, nggak lewat tengah taman, gimana terbang gitu, kemudian nggak ada caci maki antum keluarin, ya, dengan cara taat, tapi dengan cara keahlian antum dengan izin Allah Ta'ala bisa bebas, maka namanya istabaroah. Seseorang bisa bebas. Untuk bebas untuk apa? Bebas untuk menjaga. Jadi bebas untuk menjaga, bebas, kita bebas dari kemacetan,
dan selamat jiwa kita. Ada orang bebas dari kemacetan, tapi caranya misalnya naudzubillah mati gitu ya. Ibu ambulan, ya, jelas bebas. Istabaru ini adalah bebas kemudian selamat, ya. Apa yang diselamatkan? Lidinihi wa irdihi, ya, yaitu yang diselamatkan din, agama yang paling utama, wa irdihi, dan kehormatannya, ya. Wabihi ilaihi qal, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa amma bara'atul irdi fa innahu idza lam yatrakahu tatawulu ilaihi ay sufaha wal baghiyah wan nisbah ila aqli haram fa yakunu mad'utan li wuqu'ihim fil itsm. Dikatakan bahwa Imam Nawawi mengatakan, dan baro'ah, seseorang yang selamat, ya, daripada kehormatan dirinya ketika dia meninggalkan semua perkara yang dosa, ya, perkara yang dimakannya itu dari perkara yang haram, perkara yang gak jelas, kemudian menjauhkan diri daripada orang-orang yang senantiasa berkomentar jelek, ya, berkomentar kotor. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, ya, barang siapa yang terjatuh dari para perkara syubhat, maka dia seakan-akan terjatuh dalam perkara yang haram, ya. Fil waqa'a fil haram, yaitu dikatakan seseorang yang jatuh dalam perkara ini, misalnya kata Imam Nawawi rahimahullah, ada dua hal. Seseorang kenapa dalam syubhat itu terjatuh kepada yang haram. Yang pertama, an yaqa'a fil haram wa huwa yadhunnu annahu laysa bi haram. Ini bahaya. Seseorang yang jatuh dalam perkara syubhat yang condong kepada keharaman, tetapi tidak mengetahui perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang haram, ya. Orang kalau misalnya dia salah, dia tahu kalau itu salah, maka biasanya dia akan mengakui dirinya salah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling mengerikan adalah ketika seseorang, ya, dia jatuh dari perkara yang haram, yang syubhat, tetapi dia nggak tahu bahwa perkara itu syubhat karena kebodohan yang dimiliki. Hadis ini kalau kita bisa hubungkan, ada memiliki implikasi, memiliki hubungan erat dengan hadis kelima sebelum ini, yaitu tentang kullu muhdatsatil umur, yaitu setiap perkara yang baru. Jadi ada orang misalnya dia mengira bahwa ini kebaikan, tetapi dia tidak mengerti bahwa ternyata itu adalah keburukan, dan ini orang yang sulit, atau kata bahasa kita angel gitu ya, sudah sulit untuk dibilangin gitu ya, nggak bisa, karena dia mengira bahwasanya dia sedang melakukan kebaikan, ya. Sebaliknya kalau orang tahu dia itu buruk, ya, jelek, ya, kemudian rusak, maka biasanya orang ini bisa bertobat, ya, bisa bertobat dan dimudahkan oleh Allah rahmatnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kadang orang yang terjatuh kepada haraman gara-gara syubhat tadi, ya, biasanya sulit untuk dibilangin. Nah, para ulama menjelaskan dalam kitab yang lain, misalnya Minhajul Abidin ilal Jannah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu mengatakan bahwasanya salah satu hal kenapa manusia itu maksiatnya tidak terputus adalah karena perkara haram yang lupa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya satu, makan atau minuman yang haram, ya, antum lupa taubat, makanya antum harus ingat-ingat, antum yang mungkin pernah, ya, ngelem, ya, sabu-sabu, ya, kemudian sarapan bubur, ya, kemudian minuman keras, es batu, ya, atau yang seterusnya, antum lupa tobat ke Allah, maka doa ke Allah untuk bertobat. Tobatnya apa? Tobat dari dosa yang antum ingat. Makanya dalam sebuah qaul yang sangat baik, sangat bagus, menghitung-hitung kesalahan diri sendiri, ya, kemudian bertobat itu lebih baik daripada menghitung-hitung kesalahan orang lain. Kita kadang kesalahan orang lain tuh ingat banget, ya, dari A sampai Z, ya kan, dia suka ngupil, dia suka ini, suka gibah, suka ini, kita ingat banget tuh, tapi aib sendiri masya Allah dilupakan, ya. Ini hati-hati. Maka kalau antum lupa taubat, kata Imam Ghazali rahimahullah, itu merupakan mata rantai yang nggak akan terputus. Maksudnya gimana? Maksudnya bakal ada maksiat, ya, dan dosa yang naudzubillah min dzalik kita lakukan. Makanya kalau kita lihat al-zulmu bil-zulmi, kezaliman itu senantiasa kalau dia nggak bertobat, dia akan melakukan kezaliman, ya.
Orang kalau zalim ya berbuat aniaya kepada orang lain ya, kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri, dia lupa bertobat, maka kezaliman satunya akan dikerjakan. Ya, orang yang na'udzubillah min dzalik dia maksiat ya, misalnya na'udzubillah min dzalik zina, dia akan terus berzina ya untuk menutupi zina awal ya, dan itu terjadi realitas. Begitupun ya, orang yang minum khamar ya, orang yang na'udzubillah min dzalik mencuri, korupsi ya, mereka akan terus melakukan perbuatan tersebut ya, karena tidak adanya taubat yang dilakukan. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, seseorang yang mengira syubhat itu mungkin baik atau tidak tahu tuh perkara itu haram ya, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kadang yadhunnu annahu laysal haram, dia mengira bahwa ini perkara yang baik, perkara yang halal, yang dilakukan ya, dikerjakan. Misalnya yang sudah kami bahas ya, lakukan perayaan yang dianggap bidah hasanah, Maulid Nabi, tetapi tanpa melihat rambu-rambu yang digariskan oleh ulama, terutama ulama Syafi'iyah, tentang batasan-batasan seseorang ya melakukan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata Imam Nawawi yang kedua, setelah seseorang mengira yang haram itu bukan haram tapi halal, beliau mengira bahwasanya an yakun al makna qaribu an yaqa fil haram ya, al ma'asi baridul kufar. Yang kedua, kenapa seseorang yang terjatuh dalam perkara syubhat itu rata-rata terjatuh dalam perkara yang haram adalah ketika seseorang dia makin melakukan perbuatan syubhat, maka biasanya perkara syubhat itu kan gak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ya, maka perkara yang abu-abu ini baiknya untuk ditinggalkan ditinggalkan, karena perkara yang abu-abu ini jika terus dilakukan maka biasanya mendekatkan kepada kekafiran ya, artinya kekafiran amali ya, bukan kekafiran i'tiqadi, kekafiran yang menyebabkan seseorang berperilaku seperti orang kafir, tapi secara i'tiqad keyakinan dia belum kafir ya, belum kafir. Maka hati-hati ketika ya. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan permisalan seperti karra'i, seperti seorang pengembala yara'a haulal hima, yang dia mengembala di antara haulal hima, di antara batasan tanaman atau kebun orang lain atau wilayah orang lain. Yushiku an yarta'afi, dia yushik, dia mulai ragu ayyarta'afi ya, mengembala di antara batasan tersebut. Artinya seseorang ketika mengembala di batasan gembala orang lain, kemudian kebun orang lain, dia khawatir akan mengambil hak orang lain ya, misalnya itu kita lagi mengembala kambing ya, mengembala sapi, tapi samping tempat kita mengembala itu ada tanaman-tanaman yang ketika hewan tersebut masuk tentu akan merusak ya, ketika dia melewati batas pagar rumah orang lain ya, rumah tetangga ya, hak orang tetangga, maka tentu dia akan terjatuh kepada keharaman. Seperti itulah permisalan orang yang berada di batasan syariat ya, dia tidak tahu hal yang haram, dia akan terjatuh kepada perkara syubhat yang itu lebih condong kepada keharaman. Menurut sebagian para ulama bahwasanya ketika seseorang itu bermain-main di zona seperti ini, maka biasanya ada zona lain ya, kemaksiatan lain yang akan dilakukan ya, maka sekali dia dosa dalam syubhat, dia akan menutupi syubhat yang lain, sebagaimana yang tadi saya katakan yang dikutip oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ala wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu ya, penguasa itu memiliki hima, memiliki batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar, aturan ya, jadi maka setiap raja memiliki batasan, penguasa memiliki aturan ya, semuanya memiliki aturan. Bahkan kita tinggal di tengah-tengah kota, kita juga memiliki aturan ya, di dalam keluarga kita memiliki aturan. Ala wa inna himallahi maharimuh ya, lanjutan Rasulullah SAW bahwasanya cara menjaga Allah itu untuk hamba-hambanya. Allah menjaga hamba-hambanya dengan cara apa? Dengan cara mengharamkan perkara ya, jadi perkara yang haram itu bukan untuk menjaga agama Islam, tidak. Pada hakikatnya ya, perkara yang haram itu untuk menjaga diri kita, kehormatan
manusia yang awalnya secara fitrah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ya. Ketahuilah sesungguhnya dalam hati itu ada mudghah, ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila dia baik maka baik semuanya. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, dan apabila dia rusak, ya, dia enggak jelas, fasada kulluh, ya, maka akan rusak perilaku dalam jasadnya. Ala wahi al-qalb, ketahuilah perkara itu adalah al-qalb, adalah perkara hati. Itu perkara hati. Meskipun Rasulullah SAW menyebut mudghah, segumpal darah, ini adalah tamtsil, ya, menurut Al-Imam Baihaqi, ya, Imam Nawawi dan yang lainnya, mudghah, segumpal darah ini bukanlah hati yang nampak oleh ronsen gitu, atau apa, X-ray gitu. Tetapi mudghah di sini adalah permisalan Rasulullah SAW bahwa hati itu al-muqallab al-qulub, ya, yang berbolak-balik, ya. Kemudian kadang suka, kadang benci, kadang cinta, kadang rindu, gitu. Kadang membenci. Ini adalah permisalan daripada al-hati, ya, permasalahan hati atau al-qalb. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya suatu syubhat yang sering terjadi, yang sering dilakukan adalah ketika, ya, yang itu misalnya berhubungan sama diri kita. Syubhat yang sering terjadi, dia takut tuh hijrah, bahasa anak muda sekarang, takut lebih baik, takut melakukan perbuatan yang amal baik karena takut dicap menjadi orang soleh, ya. Ini hati-hati, ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ketika seseorang ingin baik, ingin ibadah, tetapi dia takut, khawatir omongan manusia, ya, maka realitasnya dia terjatuh pada dua dosa. Yang pertama, dosa karena tidak melakukan perintah Allah Ta'ala, yaitu meninggalkan syariat tadi. Yang kedua, dosa karena bersuuzon atau berprasangka buruk kepada makhluk Allah yang lain, yaitu manusia, ya. Kata Fudail bin Iyad dalam hadis yang pertama yang sudah kita bahas, ya, tarkul amal li ajalin nas riya, ya, wal amalu bihi syirkun, ya, wal ikhlasu ma yu'afaqallahu bihima, ya. Sesungguhnya meninggalkan perbuatan karena makhluk itu hukumnya adalah riya, ya. Kemudian beramal karena makhluk yang ingin dilihat, yang ingin dipuji adalah syirik. Sedangkan ikhlas itu ketika engkau selamat dari keduanya. Artinya kalau kita ingin berhijrah, hijrah saja, bismillah, ya. Tadi yang menyelamatkan seseorang dari syubhat, baik itu makanan yang halal, makanan yang haram, ataupun minuman yang haram, ataupun perkara yang haram, adalah ilmu. Tetapi menariknya ketika para ulama itu membahas, ada hadis lanjutannya, yaitu tentang al-qalb, yang hati itu kalau dia baik, maka solihat jasadu kullu, maka perilakunya, ucapannya, maka dia akan baik, ya. Sebaliknya jika hati itu buruk, rusak, maka fasadat jasadu kullu, maka akan merusak, menghancurkan semua jasadnya, ya. Artinya semua perilakunya jadi buruk dan seterusnya. Ini menarik teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, karena hadis ini banyak dikutip beberapa ulama kita, ya, dalam tazkiyatun nufus mereka, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Ibnu Qayyim Al-Jilani rahimahullah taala, Ibnu Jauzi, ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, yang banyak mengutip hadis ini ketika seseorang itu, ya, hanya berkutat dengan ilmu yang ia miliki. Maksudnya seperti apa? Ilmu itu memang batasan untuk menyelamatkan seseorang dari syubhat, tetapi ilmu, ya, tanpa amal, kemudian hati yang tidak dibersihkan, ya, maka dia akan merusak, ya, seseorang. Karena realitasnya kalau kita lihat, maling yang lulusan SD, maling ayam, maka daya rusaknya tidak seberapa dibanding misalnya koruptor yang dia memiliki jabatan menteri dengan segala titel gelar S1, S2, S3 dan seterusnya. Ya, seorang kopral ketika kerusakan yang dilakukan, ya, tentu sangat sedikit dibanding, ya, jenderal bintang 2, ya, bintang 3, Rambu dan seterusnya. Kerusakan yang dilakukan sangat dahsyat, sangat besar. Dan inilah contohnya bagaimana seorang ahli ilmu itu tidak bisa seperti tadi, waman la ya'lamuna katsirun minan nas, orang yang enggak tahu akan terjatuh kepada perkara syubhat. Dia tahu, apakah dia selamat? Belum tentu. Ya, orang berilmu belum tentu
terjatuh atau selamat daripada hal yang syubhat, ya. Tetapi dia paling tidak dalam step awal sudah selamat dengan mengetahui, baru tahu. Tetapi hatinya tersebutlah yang menyelesaikan masalah tersebut, yang menghakimi. Makanya hati-hati teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ketika seseorang sudah tahu perkara yang halal, ya, perkara yang haram, perkara yang syubhat, jangan banyak alasan, ya. Maka yakinkan hati, sami'na wa ata'na, kami dengar, ya, kami taat, dan kami akan mengikuti jalan yang mulia ini. Sehingga tidak ada alasan kita terus nanya, kenapa begini, kenapa begitu. Kan kita anak muda sekarang kan banyak nanya, tapi nanyanya non produktif, nggak produktif, ya. Nanya kenapa jilbab untuk wanita, laki-laki enggak, itu kan nggak produktif, ya. Perkara syubhat yang mengotori hati, ya, yang nggak jelas, ya. Dan ini ketika seseorang memiliki ilmu, seyogianya, ya, seharusnya dia berusaha untuk memantapkan hati untuk sami'na wa ata'na, ya, mendengar dan taat kepada syariat Allah yang mulia. Nah, maka hati-hati teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, jangan sampai kita tidak adil bahkan kepada diri kita, kelompok kita, mazhab kita sendiri. Jangan sampai ketika kita, ya, itu salah terus cari pembenaran supaya tidak dianggap salah, bahasanya ngeles, ya. Hati-hati, hati-hati, antum bakal diimplikasikan kepada perkara syubhat yang lebih condong kepada keharaman. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal wa iyyakum ajma'in alhaq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.